Ya, pemirsa, Presiden Prabowo beberapa saat lalu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam rapat bilateral di Gedung Putih. Sejumlah isu dibahas terkait kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia, termasuk krisis iklim dan Gaza. Untuk mengetahui laporan selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, ada Rio Tausikal di Gedung Putih. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat sore waktu Amerika, Rio. Iya, Rio, ada isu apa lagi yang dibahas kedua presiden hari ini dari informasi yang Anda dapatkan? Iya, betul sekali. Tadi disebutkan bahwa ada isu perubahan iklim, ada isu-isu global seperti Gaza, kemudian di gejolak di Laut Cina Selatan begitu. Dan memang ada dua topik utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari ini. Yang pertama adalah isu stabilitas Asia Tenggara begitu dengan hubungannya dengan Laut Cina Selatan. Kemudian kedua adalah isu perubahan iklim terkait dengan stabilitas keamanan di Asia Tenggara begitu. Presiden Biden menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik. Ini adalah 40 negara di kawasan Asia Pasifik begitu, menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik yang terbuka begitu. Dan sejumlah pengamat menilai ini adalah salah satu langkah untuk merangkul Indonesia atau mungkin menegur Indonesia yang sebelumnya sebelum melawat ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo ini datang ke Beijing di Tiongkok dan menandatangani sebuah kesepakatan untuk mengelola sumber daya maritim di Natuna begitu. Dan kita tahu bahwa Indonesia sejauh ini ada perbedaan klaim terkait Laut Cina Selatan begitu. Dan tanda tangan perjanjian tersebut di Tiongkok, menurut pengamat, akan berdampak pada meluasnya klaim Tiongkok atas kawasan tersebut. Dan adapun juru bicara Gedung Putih tadi menekankan bahwa apapun kesepakatan yang dilakukan ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain itu harus dipastikan oleh para ahli hukum di Indonesia dan juga pemerintah bahwa seluruhnya itu tetap dalam kerangka hukum internasional. Utamanya adalah konvensi PBB mengenai hukum laut atau UNCLOS begitu. Dan yang kedua adalah isu terkait perubahan iklim, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggarisbawahi peran kedua negara dalam perubahan iklim karena pertama Indonesia adalah produsen terbesar nikel sedunia, dan di sisi lain Amerika adalah salah satu produsen terbesar untuk mobil listrik di dunia begitu. Jadi ini adalah hubungan yang mutual dan menguntungkan satu sama lain, tapi ada satu kendala begitu. Indonesia sebetulnya sejak zaman pemerintahan Joko Widodo sudah ingin menggolkan status perdagangan nikel ke Amerika Serikat karena ingin mengambil keuntungan dari insentif pajak mobil listrik yang tengah berlaku di Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri memberlakukan insentif kepada produsen mobil listrik, tapi kalau komponennya itu diambil dari dalam negeri atau mitra perdagangan bebas Amerika Serikat. Indonesia bukan mitra perdagangan bebas. Karena itulah sejak 2 tahun kebelakangan ini Presiden Joko Widodo saat itu menjabat sebagai presiden ingin bisa menjual nikel Indonesia ke Amerika Serikat, dan nampaknya itu juga agenda yang diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, Rio Tausikal. Nah, selanjutnya dari informasi yang Anda dapatkan, ada agenda apa lagi dari Presiden Prabowo setelah rapat dengan Joe Biden? Ya, banyak sekali yang bertanya-tanya apakah Presiden Prabowo Subianto ini akan bertemu tatap muka dengan Presiden AS terpilih Donald Trump. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa keduanya sudah berbincang melalui telepon dan keduanya sama-sama mengungkapkan niat untuk bertemu begitu secara langsung. Dan sampai saat ini kabar tersebut masih belum dapat dipastikan begitu. Karena satu-satunya kesempatan terakhir untuk kedua tokoh ini bertemu adalah malam ini waktu Amerika Serikat. Karena di
Prabowo Subianto sendiri akan bertolak hari Rabu pagi, bertolak ke Peru untuk KTT APEC, kemudian bertolak ke Brazil untuk KTT G20. Sementara Donald Trump sendiri tidak tinggal di Washington DC, dia tinggal di kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, Florida. Dan Donald Trump justru akan ke Gedung Putih besok untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dalam tradisi transfer kekuasaan antara presiden yang akan lengser dan presiden yang akan kembali ke Gedung Putih begitu. Dan sampai saat ini nampaknya memang jadwalnya belum cocok begitu, karena kalau jadwalnya cocok artinya Prabowo Subianto harus sudah terbang ke Florida malam ini di Amerika Serikat untuk bertemu Donald Trump secara langsung. Baik. Jadi sekalipun memang sudah memberikan selamat secara langsung via telepon, ya keinginan kedua pemimpin negara ini sebetulnya ingin bertemu tatap muka begitu ya. Namun sepertinya ini keadaannya kurang memungkinkan. Tapi ya kita belum tahu ya, mungkin nanti ada saja sesuatu yang bisa terjadi, mereka bisa bertemu. Baik, terima kasih Rio Tuasikal atas laporan Anda dan kami akan update informasi selanjutnya nanti dari Anda. Terima kasih, selamat bertugas kembali Rio.